Sebelum gue mulai cerita, dimohon mendengarkan dengan bijak ya. Udah lama banget sebenarnya gue nggak baca novel. Tapi karena kata temen, novel yang satu ini keren banget, rekomen banget, makanya gue coba baca. Apalagi pas pertama buka bukunya. Wih, udah cetakan ke-82. Wah, udah cetak ulang berkali-kali nih. Gak boleh diabaikan. Harus gue baca. Judulnya Laut Bercerita, karya Leila Chudori. Gue nggak mau spoiler buat yang belum baca, jadi mungkin secara alur, gue nggak bakal terlalu bahas. Gue bakal langsung ke hal-hal yang menurut gue menarik secara konsep, atau ide, atau pemikiran. Tapi mungkin gambaran kasarnya gue ceritain sedikit ya, sebagai pijakan atau fondasi biar nggak ngawang pemikirannya. Hal-hal abstrak kan emang bakal lebih gampang dibahas kalau dibangun di atas fondasi yang konkret. Tokoh utamanya namanya Biru Laut, biasanya dipanggil Laut, seorang aktivis 98 yang diculik karena menentang Orde Baru. Apa yang para aktivis ini perjuangkan? Demokrasi. Seperti yang kita tahu, pada masa Orde Baru, walaupun menerapkan sistem demokrasi Pancasila, tapi pelaksanaannya sangat jauh dari makna kata demokrasi itu sendiri. Ada pemilu, tapi ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Makanya selama puluhan tahun, pemenangnya cuma satu. Bahkan lama-lama kita bisa lihat, kalau pemilu itu cuma formalitas. Soalnya udah ketahuan yang bakal menang siapa. Sebenarnya waktu baca novel ini, gue inget sama Gi, Soo-Hok Gi, dan buku hariannya yang kemudian diterbitin jadi buku dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Gi adalah aktivis 66 yang menentang rezim Orde Lama. Apa yang para aktivis ini perjuangkan? Demokrasi. Dulu pas kuliah, gue punya satu temen diskusi dan kami sering banget ngobrol sampai menjelang subuh gitu. Kami nggak terlalu suka politik sebetulnya. Tapi bahasan tentang Indonesia dengan dinamika manusia-manusia di dalamnya selalu bikin kami excited sendiri. Ada kepedulian, kadang juga gemes, bikin geleng-geleng kepala, kadang muncul harapan, tapi lebih banyak putus asanya, dan sebagainya dan seterusnya. Rasa yang campur aduk. Boleh dibilang semacam love-hate relationship terhadap negara sendiri. Teman gue yang cenderung sinis orangnya, perspektifnya penuh dengan kritik. Gue pernah nanya ke dia, Indonesia tuh kegedean atau kebanyakan orangnya ya? Terus dia jawab, dua-duanya.
Dan ini bisa jadi anugerah atau kutukan, tergantung gimana manusianya dalam mengelola. Kalau kita lihat belakangan ada gema tentang Indonesia gelap, sebenarnya di saat-saat seperti inilah peran aktivis sangat vital dibutuhkan. Makanya gue salut banget sama adik-adik mahasiswa dan masyarakat sipil yang masih peduli buat ngangkat isu ini ke permukaan. Karena melalui mereka lah, harapan untuk memperbaiki negara yang pengelolaannya belum baik itu masih ada. Karena kita tahu, aktivis kan emang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan perubahan sosial. Merekalah yang menyuarakan aspirasi kepada penguasa, agar tata kelola negara nggak amburadul dan semaunya. Jadi bisa dibilang, para aktivis lah yang memberi terang dalam kegelapan. Kalau aktivis udah nggak ada, akan sangat sulit bagi kita untuk mengubah keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Kita bisa ngelihat sepanjang sejarah bagaimana para aktivis mengubah wajah Indonesia. Jadi ungkapan di buku ini yang bilang, kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Ungkapan ini bener banget. Gue merinding pas baca. Negara segede Indonesia dengan penduduk sebanyak itu, betapa beruntung karena di setiap generasinya kita masih punya aktivis yang peduli sama keberlangsungan negara ini. Gue cuma punya satu harapan pas selesai baca buku ini. Semoga intensi para aktivis bisa menular ke orang-orang yang pada akhirnya duduk di kekuasaan. Mungkin sekarang belum, mungkin masih jauh dari ideal. Mungkin di masa depan nanti. Selamanya perjuangan akan terus ada, karena semangat perjuangan akan terus lahir berkali-kali. Walaupun telah coba dimatikan berkali-kali. Kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.